La basirun, tidak ada penglihatan kecuali penglihatan Allah. Tadi, la qadirun, la muridun, tidak ada kehendak, tidak ada keinginan kecuali pada kehendak Allah. Maka itulah kata Abah, dalam kehidupan ini nggak ada guru, yang ada murid semuanya. Siapapun diri kita, Abah bukan guru, Abah juga murid. Maka semuanya dari diri kita adalah hanyalah murid. Murid dari muridullah, muridnya Allah semuanya. Nah, maka setelah Abah ajarkan nanti, kata Abah, jangankan Abah bisa merubah muka mata batin. Nabi Muhammad saja tidak bisa merubah Abu Thalib. Karena Allah sendiri tidak bisa merubahnya. Jadi ibaratnya tadi, kalau Bapak masih marka dawang ada, kata Allah, ya gua nggak ada. Begitu. Jadi tergantung Bapak sendiri, maka nggak bisa oleh Abah. Maka tadi Nabi Muhammad sendiri pada saat nangis 3 tahun ingin merubah pamannya, selama pamannya tidak mau berubah, tidak bisa berubah. Pahami itu, ya, jadi konsepnya. Jadi jangan mengharap kepada guru. Guru itu ibaratkan ayam ngerami saja, memberikan arah saja, memberikan tuntunan saja. Maka di Quran selalu katakan, hei Muhammad, tugasmu menyampaikan saja. Tetapi adalah kita seberapa ridho, maka selalu raditu billahi robba wabil islami din. Berapa ridho kita pada Allah. Tadi, kalau Bapak mampu menghilangkan kosong, berarti yang ada hanya Allah. Maka pada saat di situ tidak lagi jarak Bapak dan Allah, kunnya Bapak. Pada saat yang Bapak adalah Bapak, maka disitulah masalah dari semua. Jadi segala persoalan yang dihadapi, persoalan suami, persoalan istri, persoalan anak, persoalan rezeki, persoalan ini, ilmu, persoalan terbukanya mata batin, tergantung seberapa Bapak kuat melepaskan pengakuan kepada diri. Maka amaliyahnya ada 7, nanti ada buku kecil yang bisa dibaca. Nanti kalau belum beli di, berapa sih itu buku kecil itu masih ada nggak? Ya, nanti di Ustadz Wawan ada buku kecil, amaliyah seharian. Jadi bayangkan, boro-boro Abah, Allah aja tidak bisa merubah. Innallaha la yughayyiru, Allah tidak bisa merubah. Dan tadi kamu ada, dia tidak ada. Jadi kalau begitu, yang harus bisa melepaskan tidak ada siapa? Aja pengakuan diri kita. Jadi makanya sebenarnya adalah penghalang diri kita pada Allah adalah diri kita. Tadi. Makanya inilah yang harus dilakukan. Maka semua orang harus punya keinginan ingin berubah. Dan perubahan itu adalah bukan merubah diri, tapi menafikan diri. Makanya tadi kata Abah juga, jangan takut. Karena Allah itu sudah mengatakan, ada Allah itu menghendaki kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Tuh. Allah menggunakan kata yusrun, bukan kata sahlun. Mudah yang tanpa syarat. Maka tadi bertemu dengan Allah itu sebenarnya matikan. Kita mati saja udah ketemu sebenarnya. Tapi kita tidak boleh mati sebelum ketemu. Maka kata Allah, wala tamutunna illa wa antumus. Nah, jangan dulu kamu mati kecuali kamu udah serahkan dulu milikku. Wujud itu milikku, hidup itu milikku. Maka tadi dibagilah diri kita ini ada ayan khorajiah, sifat Adam, 7 sifat ma'ani yang harus kita napikan, kembalikan. Maka di waktu 2 pagi yang harus Bapak lakukan sebelum tidur dan bangun tidur. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan duna jahri minal qaul bil guduwi wal asal. Maka yang pertama sebelum tidur serahkan, ya. Setelah nanti Bapak besok setelah Abah sambungkan dibelah dadanya, kemudian lakukan mandi tobat dimulai malam ini, ya. Karena tadi kita disuruh kembali. Yang disebut suruh kembali itu karena kita ini sudah keluar sekarang ini. Makanya inilah dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita. Tadi, ya yuhal insan ma ghorraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang telah membuat engkau gelisah hari ini? Hei insan, kenapa yang membuat dirimu miskin? Karena aku tidak punya sifat miskin. Aku ini goni, aku ini mugni, aku ini rozak. Tapi kenapa? Malah kau sebaliknya mengambil sifat-sifat yang bukan sifatku. Iri, bukan sifatku. Dengki, bukan sifatku. Tadi semuanya. Bodoh, bukan sifatku. Ujub, bukan sifatku. Tapi malah yang kau pakai adalah baju yang bukan harusnya kau pakai, sombong.
Hanya aku yang boleh sombong, al-mutakabir, kata Allah. Karena aku layak sombong. Tapi kita malah memakai baju adalah milik pakaian Allah. Itulah yang harus dipahami. Maka begitu mudahnya sebetulnya merubah diri. Nah, tetapi yang susah itu adalah bagaimana melawan tubuh ini. Menapikan tubuh ini. Mendidik tubuh ini. Yang pertama adalah ucapan-ucapan kita adalah bagaimana selalu kita ingin kembali. Jangan bersandar pada Abah. Jangan bersandar, bahkan kata Abah juga, Nabi Muhammad pun sampai ditegur, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Muhammad, kamu tidak bisa merubah pamanmu selama pamanmu tidak mau merubah dirinya. Nah, ternyata sekarang ketahuan merubahnya itu apa? Pengakuan, melepaskan pengakuan. Itulah Allah ingatkan waktu Musa berkata pada Allah, ya Allah, pada saat aku pergi ke Bukit Turisin, ternyata umatku sekarang telah menyembah sapi buatan Samiri. Nah, itu siloka. Sebetulnya sapi buatan Samiri, sapi emas itu tubuh kita. Yang selalu ingin dihargai, yang tidak mau dikecewakan, yang tidak mau menerima yang tidak enak, yang selalu menolak hal perkara yang tidak sesuai dengan nafsu. Itulah sapi Samiri. Maka tubuh kita ini seperti menjaga emas kita ini. Nggak boleh dihina orang. Nggak boleh dilukai orang. Nggak boleh ini orang. Inilah maka kata Allah. Bagaimana ya Allah kata Musa untuk memberikan mereka peringatan. Kata Allah. Wa id qala Musa ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittikhadikumul ijra fatubu ila barikum. Suruh mereka adalah tobat, tabayar tubuh tobat. Bagaimana kata Musa? Faqtulu anfusakum. Bunuhlah dirimu. Tuh. Bunuhlah dari merasa wujud. Makanya la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la mawjudun bihaqil Allah. Maka selama riadoh nanti 40 hari. Kenapa nanti riadoh 40 hari? Karena 30 dan 9 hari, 30 di Ramadan dan 9 hari di Zulhijjah kita lakukan lagi, latihan lagi. Hari pertama lahayun. Jadi lahayun itu pada saat Bapak tarik napas, tahan, rapatkan gigi, kemudian lidah ditekuk ke atas, tahan napas. Dalam hati tarik napas, tahanlah di hati, lahayun, 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 lahayun. Selama Bapak riadoh di hari pertama, kembalikan sifat hidup milik Allah tadi semua. Pada saat buang napas keluar pelan-pelan, buanglah keakuan kita. Makanya pada saat setelah lahayun, 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 lepaskan. Tapi di situ pada saat napas itu keluar disemakkan dengan lahayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la maujudun. Lepas. Itu paham? Besok hari itu saja. Ya. Tinggal Bapak, kata Abah juga, kalau semua manusia ini berasal dari Allah dan semua harus balik kepada Allah. Dan balik kepada Allah itu adalah tadi, bukan menjadi Tuhan kita itu. Karena sebenar-benarnya diri kita tidak ada, melepaskan pengakuan. Jadi belajar ma'rifat itu bukan jadi Allah. Belajar ma'rifat itu bukan menjadi mengembalikan hak Tuhan kepada Tuhan. Tuh. Karena kalau enggak selama begitu, maka yang Bapak sembah itu bukan Tuhan, tapi hantu. Maka tidak akan pernah Bapak menyaksikan Tuhan selama Bapak yang ada. Itulah dikisahkan orang yang mencari Allah dan Rasulullah ke Mekah nggak ketemu, Syekh Hasan Banjari. Karena yang mencari, yang dicari. Berarti kalau begitu, betapa betullah Allah mengatakan, yuridullahu bikumul yusra, aku menghendaki kemudahan. Tuh, saking mudahnya itu tidak pakai syarat-syaratnya, kata Allah, matikan dirimu. Innakum lantara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihatku sampai kamu mati. Nah, mati dalam hidup itu adalah tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas tadi. Maka yang pertama sambil ditahan, lahayun, lahayun, lahayun. Begitu dibuang nafas, Allah. Nah, mulut yang mengatakan Allah. Tapi dalam hati, lahayun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadir. Sampai kepada la maujudun bihaqilau. Serahkan tujuh-tujuhnya. Sekali nafas tadi semua. Itu kalau seandainya kita biasakan. Maka di sini tadi. Kemudian yang kedua adalah
Setelah kita lepaskan, nanti adalah amaliyah yang keduanya adalah kembali lagi tekuk napas, tarik napas, tahan napas. Allahu haqqun, berarti yang sebenarnya ada hanya Allah. Allahu hayyun, yang sebenarnya hidup hanya Allah. Sama itu juga. Itu juga Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. 4 aja dulu. Buang napas Allah, tapi dalam hati Allahu haqqun, Allahu hayyun, Allahu qayyum, Allahu wadud. Lepaskan, kembalikan semua. Ya. Atau nanti yang ketiga tarikan napas tadi adalah lenyap aku ke dalam kosong. Nah, latihlah seolah-olah kita menghilangkan diri kita. Lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Lepaskan. Terus latih begitu tadi semua. Jangan memikirkan apa dampaknya, apa hasilnya. Serahkan milik Allah pada Allah semua. Tadi, seperti lampu. Pada saat yang terang dia, maka setrum itu pada saat dia keberadaan pengakuannya adalah 90%. Maka gelaplah. Maka setrum itu tidak bisa memberikan lebih daripada itu. Pada saat dia 2 watt, maka cahaya yang diberikan hanya 2 watt. Pada saat Bapak kurangan pengakuan lagi, berarti menaikkan daya listrik menjadi 10 watt. Maka setrum yang masuk 10 watt. Sama aja pada botol ini. Bapak lepaskan setiap hari pengakuan. Bapak anggap aja minum air ini asalnya penuh, minum. Kembalikan maka. Karena Allah, begitu Bapak dipulangkan, ada siapa? Allah. Bapak buang 50%. Itulah tajalinya dia. Maka di kehidupan ini hanya tajali asarnya Allah. Tajali af'alnya Allah, tajali sifatnya Allah, tajali zatnya Allah. Nah, tajali zatnya Allah sempurna kalau ini sudah habis semua. Maka tadi kita berasal dari kosong, harus kembalikan pada kok. Siapa yang bisa mengosongkan? Bukan Abah, tapi itikad Bapak dan Ibu sendiri. Seberapa kosong? Maka tadi, selama di sini ada senoda benci, dengki, iri, hasud, kepo, termasuk banyak nanya, gitu. Maka tadi kalau orang itu masih banyak nanya, sebetulnya masih jauh. Kalau Bapak mau nyampe ke rumah Abah dari masih di Cibitung nanya, di mana alamatnya? Itu masih jauh nggak? Kalau udah sampai sini nanya lagi nggak? Ya. Nah itulah. Maka dikatakan orang yang sudah sampai itu berhenti dari bertanya. Nanti akan hilang pertanyaan itu. Yang muncul al-yakin dalam diri. Jadi kalau kita nanya begini, nanya begitu, nah itulah berarti masih cari alamat tadi semua. Ya, maka dipahami dalam perjalanan. Ya. Nah kemudian setelah amaliyah itu yang harus dipahami adalah bagaimana kita adalah khususnya sekarang ini masih bulan Dzulhijjah, maka bulan ini sebetulnya adalah bagaimana kita mengembalikan kepada Muharram. Nah kalau mau berjalan pada Allah, kata Abah juga, di bulan Muharram ini, Bapak sendiri yang menghilangkan, bukan Abah. Karena Allah sendiri tidak bisa menghilangkan. Allah sendiri mengatakan, innallaha la yughayyiru. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak bisa. Yang bisa menghilangkan itu tadi. Karena Muhammad dan Allah itu hadir kalau Adam, benar-benar Adamnya baru ayah Allah yang Muhammad, itu pahami. Kalau subusnya sudah dilepaskan, maka yang ada hanya gula dan manis. Tuh. Maka yang riyadoh itu harusnya Rasulullah, zat dan sifat. Paham itu? Ya. Jadi bagaimana? Maka jangan ragu, karena Allah sudah memberikan kemudahan, bukan kesulitan. Siapa yang benar-benar, maka walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh ingin kembali pada Allah, pasti Allah bukakan jalan. Allah akan mudahkan. Karena Allah sudah menggunakan kata yusrun, bukan kata syahlun. Apalagi tidak menggunakan kata usrun. Tidak. Tapi syaratnya apa kata Allah? Walitukmilul iddata walitukabbirullah. Tuh. Habiskan. Makanya nanti dalam riyadhah setelah besok mandi malam ini mandi tobat, besoknya adalah melaksanakan at-taqoh. Abah kawinkan dohir dan batinnya dulu. Kemudian kita sama-sama adalah mencabut apa-apa yang menjadikan yang paling berat secara bersama. Karena mencabut oleh diri kita sendiri berat. Seperti mendorong sesuatu yang berat pada saat digotong bersama-sama lebih apalagi misalnya besok itu ibaratkan
Kalau seandainya adalah semuanya adalah memiliki WiFi, kan beda-beda tuh WiFi-nya. HP yang ada di sini semua itu sinyalnya lain-lain tuh. Maka besok bersama-sama kalau ribuan orang itu tiba-tiba kalau yang sudah melihat cahaya, dia akan melihatkan cahaya ungu dan biru setempat majelis itu. Maka dulu yang sudah kasap ibu-ibu tuh melihat cahaya hijau dari lubang-lubang itu, dari masuk cahaya dari kiri, cahaya dari kanan, di lubang-lubangnya sengaja oleh Abah majelisnya dibolong-bolong. Nah, yang sudah bisa menyaksikan itu, betapa banyak cahaya kayak kunang-kunang yang masuk ke dalam itu. Nah, disitulah sebetulnya perlunya kebersamaan. Itulah kenapa di dalam segala ibadah itu ada berjamaah, menyatukan power tadi semua. Maka pada saat pikir la ilaha illallah tadi kita bebarengan semua. Makanya guru saya mengajarkan kalau zikir itu jangan duluan. Pada saat nanti bersolawat dengan solawat nariyahnya, jangan juga duluan. Sucikan yang dalamnya adalah dengan zikir la ilaha illallah, adalah secara 70.000 kita sama. Nggak usah nggak lama. Kalau jumlahnya ribuan, nggak perlu lama. Setengah jam udah melewati 700.000 itu. Itulah enaknya kalau berjamaah. Tadi semua, ya kita bebarengan. Dan kemudian nanti Bapak bisa merasakan kenapa dalam sholat berjamaah itu ada bahasa 25 derajat dan 27. Tuh, kenapa bukan 26? Kenapa bukan 24? Tapi 25, 27. Tuh. Nah, itu tadi kenapa? Kemarin sholat Idul Adha, rakaat pertama takbir adalah 27 kali takbir. Takbir kedua 25, karena Bapak dohir batin 5 kali takbir. Tuh, pahami. Maka istilah Nabi, sholatlah berjamaah maka dapat 27 derajat dan satu lagi hadis dapat 25. Itu pahami ya semuanya. Maka besok pada saat kita dzikir sholawatan adalah rasakan bahwa semua ruangan itu sudah menjadi gelombang elektromagnetik cahaya nurun ala nurin, yang tadinya sinyalnya kecil karena dia adalah tethering, maka sinyalnya naik semua tuh. Sinyalnya naik semua, maka seolah-olah sinyal itu disatukan. Ingat Pak, kita ini karena semuanya gelombang elektromagnetik. Pada saat energi sinyal disatukan, power di dalamnya. Maka disitulah kita butuh melakukan. Maka Abah sudah alhamdulillah melaksanakan dzikir at-taqwa ini tahun ke-7. Kita sama-sama ya melaksanakannya. Nah, setelah dzikir at-taqwa dibelah, barulah nanti pulang dari sini. Yang mau kholwat 3 hari, yang sudah daftar kholwat silahkan. Tetapi karena Abah juga hari Selasa, hari Senin malam itu sudah berangkat ke ada daerah ya, Balikpapan, maka nanti adalah yang mau kholwat paling-paling sampai Senin tadi semua. Yang kholwat yang sudah daftar, tapi yang belum ya pulanglah besok. Kalau hari dua di dia tadi semua ya. Tadi semua. Namun dari latih, yang penting praktekkan di rumah. Nanti kalau bisa bawa air 2 botol, 1 buat minum, 1 buat mandi, karena penting tadi semua ya. Minum kita usahakan, karena insya Allah air itu menjadi jam-jam sebetulnya ya. Kalau Bapak nggak percaya, air dari hasil at-taqwa nanti simpan, adukan dengan air jam-jam, coba simpan 20 tahun sama beningnya. Tapi coba bandingkan Bapak beli lagi air dari warung, simpan dijajarkan 3, yang 1 pasti berlumut. Coba buktikan nanti. Karena Abah sudah berkali-kali membuktikan. Saya punya air dari guru saya Abah Anom, udah 20 tahun masih bening. Itulah air doa. Air doa, makanya cari jam-jam jauh-jauh. Karena air itu mulia bukan karena airnya, tapi adanya hadirnya kalimat lam jalalah, kalimat Allah yang sudah masuk ke dalam hadirnya Allah lah. Bukan tempatnya. Arek di Bogor, arek di Mekah, Hawa sebenarnya mah. Tapi hadirnya Allah. Jadi yang membuat sebuah tempat mulia karena adanya Allah. Hebatnya sebuah benda. Makanya tadi, pada saat seseorang itu sudah dekat dengan Allah, pada Rasul disebut mujizat itu Allah. Pada saat seseorang itu adalah wali dekat dengan Allah disebut karomah. Pada saat seseorang itu adalah ulama itu dekat dengan Allah disebut maunah. Bisa saat benda itu sudah diliputi oleh Allah disebut dengan khosyah. Tadi semua ya.
Jadi khosiat, kenapa jahe bisa menyembuhkan? Karena dia tadi. Makanya tadi pada saat makan khosiatnya kenyang. Yang mengenyangkan bukan nasi, tapi Allah. Tuh, berarti Allah selalu hadir nggak? Pada saat Bapak haus minum air, hilang nggak haus? Hilang. Kenapa? Ada Allah. Allah lah yang meliputi semuanya. Nah, termasuk diri kita. Seberapa hebat Bapak bisa melepaskan pengakuan pada diri. Tadi semua. Ya, maka dari mulai mani tobat. Nah, nanti untuk mani tobatnya, kalau seandainya di kolam, nanti diajarkan oleh Pak Ari, semua bagaimana kita menyelam ke dalam air. Karena pada saat kita menyelam ke dalam air, pada saat kita bersama dengan air ketuban di dalam perut ibu, kita ini ditanya oleh Allah sebelumnya itu kita sadar rohnya. Makanya bayi dalam kandungan itu setelah ruh ditiupkan, mereka itu tahu apa yang dilakukan orang tuanya. Makanya kata Abah, mendidik bayi itu bukan setelah lahir, tapi di dalam kandungan. Setelah ruh ditiupkan, katakan kata-kata yang baik pada perutmu sendiri. Ya. Karena dia lebih mendengar. Kenapa? Karena dia pada saat di dalam air ketuban itu matanya tertutup, telinganya tertutup, mulutnya tertutup, tapi hubungannya lewat pusarnya dengan ibunya. Maka menyelam ke dalam kolam itu nggak ada bedanya. Bapak tekuk lidah, rapatkan gigi semua. Maka lihat kalau Bapak yang pernah pergi adalah ke Turki, ziarah ke Jalaluddin Rumi, maka di situ ada banyak gambar-gambar, termasuk gambar bayi dari huruf wau yang mukanya dirubah jadi bayi. Tapi di dalamnya itu bayi itu begini posisinya kayak wau. Maka kalau bisa pada saat menyelam itu, mani tobat itu sebetulnya seperti bayi. Maka dinyelam ke bawah penyerahan la hayyun la ilmun, sambil tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas di dalam kolam. Nanti kalau punya kali di depan rumahnya masing-masing, mau di Palembang, mau di Lampung, mau di Malaysia, mau dimanapun yang hadir sekarang, silakan lakukan itu. Tapi kalau enggak, misalnya bisa diguyur, itu juga tidak apa-apa. Ya. Jadi dalam riyadoh itu membutuhkan bagaimana membersihkan diri. Karena pada dasarnya, kau yang ada, aku tidak ada. Kau yang tidak ada, aku yang ada. Makanya selalu dikatakan, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu. Tadi, wa qataltuhu wa ana diyatahu. Jika seorang hamba itu ridho pada aku, apa ridho kita pada Allah? Kembalikan hak Allah kepada Allah. Maka tadi dengan menekuk lidah, la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la maujudun bihaqqillah. Kemudian tekuk lagi lidah, usalli lam jalalah ruh puru Allah, rahasia Allah, kedudukan kumadap kibat baitullah, la ilaha illallah batinku Muhammadur Rasulullah dan dohirku. Tadi semua ya sadari, sehingga terasalah diri kita ini dua kalimat syahadat, dohir dan seperti manis dan gula. Mana Adamnya sudah dilepaskan tadi semua. Ya, pengakuan tadi. Selepas Bapak melepaskan pengakuan, yang ada hanya tinggal Allah dan Rasulullah. Selepaskan nur insan, yang ada nur Muhammad, nurullah tadi semua. Ya. Jadi kalau begitu komunikasi dengan Allah itu mudah. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahana. Karena itu adalah belajar mati di dalam hidup. Tuh ada konsepnya.